Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, amang, inang, rekan-rekan, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera untuk kita semua. Horas untuk kita semua dimanapun kita berada. Dalam perjumpaan kita pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus yang pertama. Ayatnya yang ke-24, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amang inang, rekan-rekan, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya akan bertanya untuk kita semua. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita pantas dan apakah kita layak daripada orang lain yang ada di sekitar kita apabila kita dipanggil oleh Tuhan dalam suatu keistimewaan. Mungkin kita akan mengatakan bahwa saya lebih layak daripada orang lain. Itu adalah jawaban yang memang wajar karena kita memiliki suatu pandangan bahwa kita harus lebih daripada orang yang lain. Tetapi bagaimana kita memahami bahwa sebenarnya kita dengan orang lain maupun yang ada di sekitar kita mempunyai hak yang sama, mempunyai kedudukan yang sama. Hal inilah yang muncul di dalam firman Tuhan yang pada saat ini kita dengarkan. Di mana di situ dikatakan baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Ada sebuah gambaran yang bisa kita lihat apabila kita mempelajari Alkitab, bahwa ada satu keistimewaan bagi orang-orang Yahudi karena mereka adalah umat Tuhan, umat yang dipilih Allah. Akan tetapi, apakah keistimewaan itu menjadi satu keharusan apabila kita mengikut Kristus? Hal inilah yang mau kita pahami di dalam panggilan kita, hidup kita sebagai orang yang beriman. Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini menunjukkan bagaimana Allah yang berkehendak, bahwa Allah mengasihi umatnya. Tetapi Allah melihat bahwa bukan hanya umat yang dipilihnya yang mendapatkan sebuah keistimewaan, tetapi Allah menjadi lebih terbuka bagi siapa yang percaya dan mau mengikut Dia. Oleh karena itu dalam firman Tuhan untuk kita pada saat ini, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristuslah yang menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada setiap umat manusia. Oleh karena itu kita melihat bagaimana kekuatan Allah yang datang melalui Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib dan menderita untuk kita semua. Dan oleh karena itu melalui Kristuslah kita menerima dan mengerti akan hikmat Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hikmat Allah? Bahwa hikmat Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Kita bisa mengetahui mana yang baik dan yang benar. Kita bisa mengetahui mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan kita bisa mengetahui manakah arti pengorbanan di dalam Kristus. Dan manakah arti pengorbanan Allah di dalam hidup kita. Dan manakah arti pengorbanan yang harusnya kita lakukan, kita berikan kepada Allah yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan kita, umat manusia ini. Oleh karena itu, jadikanlah Kristus sebagai kekuatan kita. Jadikanlah Kristus sebagai hikmat kita. Hikmat Allah yang mempengaruhi, hikmat Allah yang melingkupi kita, menjadikan kita
garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Ajarlah kami Tuhan. Buatlah kami bertumbuh dalam iman dan percaya kami. Jadikanlah kami Tuhan buah-buah roh-Mu. Jadikanlah kami kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan kami. Dan berkati setiap keluarga kami. Dan juga kepada kami dan saudara-saudara kami. Apabila mereka sakit, Engkau berkati mereka Tuhan melalui obat-obat dan makanan yang mereka makan dan minum Tuhan. Supaya menjadi kekuatan dalam tubuh mereka. Berkati juga Tuhan setiap orang-orang yang percaya. Supaya mereka bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.